Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sahabat yang mana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mencintai sahabat tersebut. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencintai 4 orang. Salah satunya adalah sahabat ini yang bernama Al-Miqdad bin Amr. Bagaimana kisah beliau? Kisah beliau dimulai oleh kisah daripada ayah beliau yang bernama Amr. Yang mana kisah beliau yang bernama ayah beliau yang bernama Amr ini menikah kepada seorang wanita yang dari Hadramut, ya, sehingga memiliki anak yang bernama Miqdad. Sebab pernikahannya dengan ibunya Miqdad ini, ayahnya ini ketika itu pindah atau hijrah daripada kotanya karena memiliki suatu permasalahan dengan tetangganya atau dengan orang daerahnya, sehingga ayahnya mengatakan, kalau saya tetap di sini saya akan dibunuh, sehingga saya harus keluar daripada negeri ini. Sehingga lari pergi ke Hadramut, menikah dengan seorang wanita, memiliki anak dinamai dengan Miqdad. Kemudian Miqdad ini memiliki sifat seperti ayahnya, tinggi, ya, badannya kekar, kemudian kulitnya coklat, atau mungkin bisa kehitam-hitaman, akan tapi memiliki wibawa yang sangat luar biasa dan juga memiliki muru'ah, memegang muru'ah yang sangat istimewa. Sampai Miqdad ini juga terjadi kejadian seperti ayahnya, alias Miqdad tersebut memiliki konflik dengan salah satu orang tua di situ, orang Hadramut, sehingga Miqdad mengatakan, ini kalau saya tetap di sini saya akan dibunuh oleh kaumku, sehingga mau tidak mau saya harus pergi daripada kota ini. Sehingga yang dipilih oleh Miqdad tersebut pergi kemana? Pergi ke kota Mekah. Tapi Miqdad mengetahui bahwasanya kota Mekah ini hukumnya seperti hukum rimba masih di zaman jahiliyah. Mengatakan bahwasanya di kota Mekah, kalau kalian memang orang pribumi asli sana, maka kalian akan aman. Tapi kalian kalau orang baru, orang luar, maka diberi 2 pilihan. Kalian kalau bisa hidup tenang, ya kalian harus tinggal bersama salah satu pemimpin di sana, ataupun kalian akan menjadi orang hina dan orang pengemis di sana. Tidak ada kesetaraan antara manusia di sana, alias pribumi yang didahulukan dan yang diunggulkan. Sehingga maka Miqdad pun tetap memilih untuk pergi ke kota Mekah, akan tapi mendekati dengan salah satu pemimpin Quraisy ketika itu yang bernama Al-Aswad bin Abdi Yaghuth. Tinggal bersama mereka, dan karena memang Al-Miqdad ini bin Amr ini memiliki orang yang cerdas, pemuda yang istimewa, sehingga pekerjaannya semua bagus dan memiliki keberanian yang luar biasa, sehingga diunggulkan ini Miqdad, dibanggakan kepada orang-orang Quraisy yang lainnya. Saya punya Miqdad, ini orang yang luar biasa, ini orang yang pemberani, dia jiwa mudanya sangat luar biasa. Kemudian sampai Miqdad ini dianggap anak sendiri oleh Al-Aswad ini, dianggap anak, yarithuni wa arithu, yang mana dia agar dia bisa menerima warisan dari aku. Dan sedangkan Rasulullah SAW sudah melarang untuk menjadikan seorang sebagai anaknya atau menisbatkan nasabnya kepada orang lain. Tapi memang Al-Aswad ini karena dia orang kafir Quraisy yang memang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga dia melakukan itu kepada Miqdad. Kemudian dapat beberapa saat Miqdad ini mendengar tentang kabarnya Nabi Muhammad SAW yang ketika itu masih berdakwah diam-diam, akan tapi Miqdad sudah merasakan ketenangan ketika ada di samping Nabi Muhammad SAW, sehingga dia masuk Islam di atas tangan Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau masuk Islam, beliau ini masih belum sadar karena tidak mengetahui bahwa sebenarnya memang Rasulullah ini orang yang dicaci, dimaki, dan setiap pengikutnya pasti akan disiksa. Miqdad tidak mengetahui, sehingga Miqdad ini mengatakan kepada pemimpinnya bahwasanya aku sudah masuk Islam, dan mengatakan kepada pemimpin kafir Quraisy semuanya, aku ini sudah masuk Islam, termasuk orang yang ketujuh yang masuk Islam ketika itu.
Sehingga Mikdad dengan polosnya mengatakan seperti itu langsung mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa daripada orang-orang kafir Quraisy. Disiksa, dihina, dihabisi ketika itu Mikdad. Akan tetapi siksaan tersebut tidak menambah Mikdad kecuali tambah keyakinannya, tambah keimanannya, tambah cintanya kepada Nabi Muhammad SAW sampai perintah untuk hijrah. Rasulullah berhijrah, Mikdad ingin ikut hijrah juga. Tapi pemimpinnya karena dia pemimpin kafir Quraisy melarang Mikdad untuk pergi, tetap disiksa sampai Mikdad ini termasuk orang-orang yang terakhir dalam hijrahnya. Karena tidak bisa keluar dari Mekah, sudah mendapatkan siksaan yang seperti itu. Sehingga sampai Mikdad ini bisa keluar daripada ancaman pemimpinnya karena suatu tipu daya, hilah, membuat suatu hilah, sehingga bisa kabur ini Mikdad, hijrah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah disambut oleh Nabi Muhammad SAW karena mengetahui ini termasuk orang yang ketujuh yang masuk Islam. Disambut oleh Nabi Muhammad dengan bahagianya, sehingga Rasulullah mengatakan, Allah telah memerintahkan aku untuk mencintai 4 orang. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah Mikdad bin Amr, yang ketiga adalah Abu Dzar, yang keempat adalah Salman Al-Farisi. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu setelah semua orang-orang berkumpul di kota Madinah membagi beberapa bagian sekitar 10 orang atau 10 golongan yang mana untuk tinggal di golongan pertama tinggal di sini, kedua tinggal di sini. Karena ketika itu mereka yang hijrah tidak memiliki rumah. Sehingga kata Mikdad, aku mendapatkan bagian 10 tersebut yang tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu ya Rasulullah SAW, Mikdad menceritakan tentang keseharian Nabi Muhammad beserta keluarganya, yang mana Rasulullah ini punya 3 kambing, yang mana kehidupan Nabi Muhammad keluarganya semuanya dari 3 kambing ini, alias setiap hari diperah susunya agar diminum sama keluarganya. Cuman itu aja kata Mikdad. Dan salah satu kambing tersebut ada yang bagian aku, bagian orang 10 ini. Dan aku, kata Mikdad, tidak pernah meminum bagianku. Aku pasti minumnya cuma sedikit, selainnya tak kasih buat Nabi Muhammad SAW. Tapi pada suatu malam, aku ini tertidur, perutku lapar sekali, kata Mikdad. Kemudian datang waswas dari setan. Setan mengatakan, tidak apa-apa, kalian ini minum saja susunya, tidak perlu kau sisakan buat Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad paling sudah mendapatkan minuman dari orang lain, sudah mendapatkan makanan dari orang lain, kata setan ini kan. Maka Mikdad mulai tergoda dengan godaan setan tersebut, seraya mengambil gelas yang harusnya disiapkan untuk Nabi Muhammad, diminum sama Mikdad. Setelah diminum, setan membisiki lagi dengan bisikan yang untuk menyesali. Kenapa kau Mikdad? Itu minumannya Nabi. Kenapa kau minum? Kamu ini tidak punya akhlak, tidak punya adab, percuma. Coba seandainya Nabi Muhammad datang kemudian melihat minumannya sudah tidak ada, Nabi Muhammad bakal mendoakan buruk kepadamu, kemudian kau akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena doa Nabi Muhammad. Ketakutan ini Mikdad karena was-was tersebut, sampai Mikdad tidur. Ketika itu Mikdad mengatakan, aku memakai selimut, yang mana selimutku ini kalau aku tutup kepalaku, kakiku kedinginan. Kalau aku tutup kakiku, kepalaku terbuka. Sehingga aku menutupi kepalaku dengan mengintip sedikit. Nabi Muhammad masuk ke rumah. Setelah itu Nabi Muhammad langsung sholat. Setelah sholat Nabi Muhammad masih berzikir dan membaca Al-Quran. Setelah itu Nabi Muhammad melihat gelasnya yang harus dipersiapkan untuk Nabi. Melihat gelasnya kosong. Setelah melihat gelasnya kosong, tidak tahan ini Mikdad dengan perkara seperti itu. Ternyata Rasulullah SAW, Mikdad sudah takut. Ini kalau Rasulullah mendoakan buruk, aku akan celaka ini. Ternyata apa doa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mendoakan, Allahumma at'im man at'amani waski mansakan. Ya Allah, kasih makan orang yang telah menyiapkan ini, ya Allah. Kasih minum orang yang telah mempersiapkan ini. Malah justru didoakan baik oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tidak tahan ini Mikdad, sehingga ingin menyembelih kambing tersebut biar aku tidak usah minum susu lagi, biar dagingnya aku kasih ke Nabi Muhammad. Akan tapi ketika datang kepada kambing tersebut, lihat kambingnya ternyata susunya sudah besar lagi, sudah full lagi. Diperaslah oleh Sayyidina Mikdad, diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan tersenyum. Nabi Muhammad bertanya, kenapa kau tersenyum? Kemudian disama, ya Rasulullah, tadi ada was-was dari setan, akhirnya aku minum bagianmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak masalah, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua.
Diambil ini minumannya, diminum oleh Nabi Muhammad, dikasihkan mikdad lagi, diminum lagi untuk Nabi Muhammad, dikasihkan mikdad lagi, sampai semuanya kenyang dan masih tidak ada habisnya. Rasulullah mengatakan, coba seandainya teman-temanmu kau banguni biar minum semua. Kata mikdad apa? Tidak ya Rasulullah, tidak mungkin aku memberikan bagianmu atau barokahmu untuk orang lain. Barokahmu hanya untuk aku ya Rasulullah. Seperti ini pengagungan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, mengambil berkah dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga yang mendengarkan kisah ini juga ikut mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW dan memiliki rasa cinta sebagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.